Pengertian konsumsi. Konsumsi merupakan kegiatan yang selalu dilakukan oleh orang atau masyarakat sehari-hari untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya. Secara umum, konsumsi didefinisikan sebagai kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi atau menghabiskan manfaat suatu barang maupun jasa yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan secara langsung. Teori konsumsi dari beberapa ahli ekonomi. Yang pertama, J.M. Keynes dan fungsi konsumsi. Fungsi konsumsi merupakan sentral pembahasan dalam teori fluktuasi ekonomi dan memiliki peranan yang penting dalam analisis ekonomi makro. 2. Teori konsumsi Keynes menyatakan bahwa 1. Hubungan pendapatan yang siap untuk dibelanjakan dan konsumsi. 2. Besarnya kecenderungan mengkonsumsi marginal. 3. Kecenderungan mengkonsumsi rata-rata atau average propensity to consume atau APC. Teori konsumsi dari Irving Fisher dan pilihan antar waktu atau intertemporal choice. Irving Fisher mengembangkan model dengan memperhitungkan bahwa konsumen rasional dan memandang ke depan atau forward looking dalam membuat pilihan antar waktu. Intertemporal choice yaitu pilihan yang meliputi periode waktu yang berbeda. Teori Irving Fisher, Y1 sama dengan C1 tambah S1, C2 sama dengan Y2 tambah 1R kali S1, C2 sama dengan Y2 tambah 1 tambah R kali Y1 kurangi C1. C1 konsumsi pada saat ini atau periode 1, C2 konsumsi pada masa yang akan datang atau periode 2, Y1 pendapatan yang diterima pada saat ini, Y2 pendapatan di masa yang akan datang, S1 besaran bagian dari pendapatan yang ditabung pada periode 1. Konsumsi yang nomor 3 yakni dari Franco, Modigliani dan hipotesis siklus hidup. Modigliani menekankan bahwa besarnya pendapatan yang diterima seorang di masa hidupnya adalah bervariasi dengan dan tabungan pada saat pendapatan seseorang tinggi dapat digunakan ketika mengalami penurunan pendapatan, yakni interpretasi perilaku konsumen ini sebagai dasar dari hipotesis siklus hidup, yakni life cycle hypothesis. Konsumsi Franco Modigliani, C sama dengan buka kurung W tambah R Y tutup kurung per T, atau dapat dituliskan dalam fungsi konsumsi sebagai berikut. C sama dengan 1 per T tutup kurung W tambah buka kurung R per T tutup kurung Y. Sebagai ilustrasi, seorang konsumen memperkirakan hidup selama T tahun. Dia mempunyai kekayaan sebesar W dan memperkirakan mendapatkan penghasilan sebesar Y sampai dengan dia pensiun selama R tahun dari sekarang. Sumber daya yang dimiliki konsumen semasa hidupnya adalah sebesar kekayaan yang dimiliki di awal, yaitu W, ditambah dengan pendapatan yang diterima selama masa hidupnya, yaitu R kali W. Untuk teori yang nomor 4, yakni dari Milton Friedman dan hipotesis pendapatan permanen. Milton memperkenalkan hipotesis pendapatan permanen untuk menjelaskan perilaku konsumen. Hipotesis pendapatan permanen ini melengkapi hipotesis siklus hidup dari Modigliani, dan keduanya menggunakan teori konsumsi Irving Fisher yang menyatakan bahwa besarnya konsumsi tidak hanya dipengaruhi oleh pendapatan saat ini. Friedman juga mengungkapkan bahwa pendapatan saat ini merupakan penjumlahan dari dua komponen, yaitu pendapatan permanen YP dan pendapatan transitory, yakni sementara atau temporal. Teori konsumsi yang kelima, Robert Hall dan hipotensi random walk. Hipotensi Hall mendasarkan pada teori konsumsi Fisher dan hipotensi pendapatan permanen di mana konsumen memandang ke depan untuk menentukan besarnya konsumsi dengan mempertimbangkan ekspektasi pendapatan di masa yang akan datang. Hal menambahkan asumsi ekspektasi rational expectation, yang mana orang akan menggunakan semua informasi yang ada untuk meramalkan besaran variabel di masa yang akan datang, termasuk pendapatan. Teori konsumsi yang keenam, David
Lipson dan dorongan gratifikasi tertunda. Studi yang dilakukan oleh David Lipson memasukkan pertimbangan dari kondisi psikologi konsumen. Menurutnya, besarnya tabungan yang tidak memadai ini terkait dengan fenomena lainnya. Dorongan gratifikasi tertunda, instant gratification. Labian menyimpulkan bahwa efek psikologi adalah penting untuk memahami perilaku konsumen secara khusus karena orang mempunyai keinginan kuat untuk gratifikasi yang tertunda. Mereka mungkin menunjukkan perilaku yang tidak konsisten terhadap waktu dan mungkin menentukan besarnya tabungan lebih sedikit banding yang mereka inginkan.